Haleluya, puji Tuhan. Salam Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai, biarlah kita semuanya boleh berubah dan menjadi berkat. Kita sama-sama sebentar akan mendengarkan untuk membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-12. Amsal Sulaiman 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai itu berdiam diri. Kita melihat menghina sesama itu mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menjelek-jelekkan orang lain. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk saling menolong, saling mengasihi, bukan saling menghina. Orang yang suka menghina sesamanya tidak menghargai ciptaan Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Penghinaan itu bisa membuat orang yang dihina itu patah semangat dan merasa minder, rendah. Akhirnya kita sering melihat, saya sering mendengar bahwa orang yang terlalu dihina oleh orang, diejek oleh orang itu, dia begitu sedih sampai akhirnya meninggal dunia. Kita diciptakan Tuhan bukan saling menghina, bukan saling mengejek, tetapi saling tolong menolong, saling mengasihi. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk saling mengasihi, bukan saling menjelek-jelekan, saling mengasihi dan saling menolong. Firman Tuhan ini mengatakan orang yang menghina sesamanya tidak berakal budi. Orang yang menghina sesama itu adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang pandai itu berdiam diri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami penghinaan dari teman-temanmu atau dari orang lain, janganlah sedih dan jangan balas menghina. Kita tidak boleh membalas menghina mereka, tetapi doakan mereka. Karena orang yang suka menghina sesamanya itu biasanya hidupnya sendiri tidak bahagia. Karena itu ia melampiaskan ketidakbahagiaan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan demikian. Siapa orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik, jagalah lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita ingin bahagia, kita menginginkan hari depan yang baik,
Firman Tuhan mengajarkan jagalah lidah kita, jagalah mulut kita. Jangan kita pakai mulut ini untuk menghina, untuk mengejek orang lain. Dan kita tahu sebagai Bapak Ibu saudara sekalian, sering-seringlah kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tanya tentang kegiatan mereka di sekolah, di pekerjaan. Dulu waktu Tintin masih sekolah, seringkali kalau pulang sekolah, saya tanya apa pelajaran di sekolah, bagaimana pergaulanmu dengan teman-teman, dan sebagainya. Dan dia itu selalu curhat. Kalau kita dekat dengan anak-anak kita, kita nasihati mereka. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Tidak boleh menghina orang lain. Dan bagaimana keadaan mereka, anak-anak kita itu. Dengan rajin kita berkomunikasi dengan anak-anak. Kita bisa mengikuti perkembangan anak di sekolah dan di luar rumah. Dan kita doakan, kita gunakan mulut kita ini untuk memuji Tuhan, untuk mendoakan anak-anak keluarga kita, untuk mendoakan orang lain. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Seringkali karena perkataan kita sendiri membuat kita sengsara. Karena perkataan kita sendiri membuat kita dibenci, membuat kita jadi susah. Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Sebab itu jagalah lidah kita. Jangan kita menghina sesamanya. Itu adalah orang yang tidak berakal budi. Tapi orang pandai itu berdiam diri. Berdiam diri itu ada pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Pernah dulu ada satu pengerja yang melakukan kesalahan karena waktu itu Bapak Pendeta Rombot mempercayakan kalau beliau mengajar atau kuliah, mempercayakan pengerja-pengerja itu kepada saya. Dan waktu itu saya sudah bilang, hati-hati, jangan kamu melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tetapi dia tidak dengar-dengaran, dan akhirnya apa yang dia lakukan itu mengakibatkan dia sengsara sendiri. Jadi orang yang pandai itu berdiam diri. Saya tidak banyak marah. Seringkali kalau ada pengerja yang salah, saya sudah bilang kalau saya berdiam diri itu berarti kamu ada sesuatu yang salah. Kamu harus koreksi diri sendiri. Jadi diam itu emas. Pernah saya mendiamkan pengerja sampai dia tanya-tanya ke sana sini, kenapa Cik Pomi kok mendiamkan saya? Ada jemaat yang mengatakan diam itu emas. Benar, diam itu emas. Orang yang pandai berdiam diri. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita diingatkan firman Tuhan, menghina sesama itu mendukakan hati Tuhan. Tetapi orang pandai berdiam diri. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita bisa sengsara karena lidah kita. Kita bisa bahagia karena lidah kita.
Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberikan firman Tuhan yang indah pada saat ini. Ini juga untuk diri saya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menghina sesama tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Biar kita menghafal, siapa menghina sesama itu tidak berakal budi, tapi orang pandai berdiam diri. Amsal Sulaiman 11 ayat 12. Bersyukur saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan firman-Mu yang indah, mengingatkan kepada kami semuanya untuk menjaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang tidak baik, karena kami menyadari hidup dan mati kami dikuasai oleh lidah. Sebab itu ajar jemaat-Mu, ajar kami semuanya untuk menggunakan lidah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk menjelek-jelekkan orang lain, bukan untuk menceritakan keburukan orang lain, tapi biarlah lidah ini kita pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk mengendalikan lidah kami, supaya lidah kami ini berguna untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka Engkau tolong. Memberkati Ibu Gembala kami Susan Malinu. Tambah-tambahi hikmat, marifat, kuasa wibawa, kekuatan dari surga untuk menggembalakan jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Berkati call center yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon Kau memberikan kepada kami akal budi, agar kami boleh menjadi orang yang pandai, yang selalu berdiam diri. Kami boleh menjadi orang yang berubah dan berkarya menjadi berkat dalam hidup kami ini, bukan menjadi batu contohan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan jemaat GPDI El Shaddai dan Mazmur jemaat GPDI El Shaddai. Engkau telah menjadi keselamatan bagi jemaat GPDI El Shaddai. Engkau Allah Bapa jemaat GPDI El Shaddai. Jemaat GPDI El Shaddai memuji Engkau. Tuhan, Engkaulah pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.